Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 12 akan mempresentasikan tentang bauran kebijakan Bank Sentral. Kelompok 12 memiliki 3 anggota. Yang pertama yaitu Lina Evira Permatasari dengan NIM 205231274. Yang kedua saya sendiri, Aprisa Rahmadani dengan NIM 205231275. Dan yang terakhir Afifatul Makarim dengan NIM 205231276. Paradigma kebijakan Bank Sentral pasca krisis keuangan global 2008-2009. Bank Sentral dalam pusaran krisis. Krisis keuangan global 2008-2009 dan krisis-krisis yang berulang terjadi sebelumnya telah berdampak sangat buruk terhadap sistem keuangan perekonomian, kondisi fiskal dan kesejahteraan masyarakat. Demikian pula sebaliknya, pengelolaan ekonomi, perilaku agen ekonomi, pengelolaan fiskal, utang luar negeri, dan lain-lain yang tidak tepat juga menjadi penyebab timbulnya krisis ekonomi. Kebijakan reformasi struktural di sektor real perlu ditempuh guna meningkatkan kapasitas dan ketahanan struktur perekonomian. Kebijakan fiskal dan moneter perlu dikoordinasikan agar tercapai stabilitas makroekonomi guna mendukung pertumbuhan ekonomi yang tinggi. Sedangkan untuk memperkuat kesehatan individual, lembaga keuangan, pengaturan dan pengawasan individual lembaga keuangan perlu dikoordinasikan dengan kebijakan moneter dan resolusi kegagalan lembaga keuangan. Kenaikan suku bunga juga berdampak pada seluruh sektor ekonomi, tidak semata pada pasar properti. Demikian pula pengaturan dan pengawasan mikroprudensial hanya fokus pada kesehatan individual lembaga keuangan untuk perlindungan konsumen. Padahal dapat saja pengaturan mikroprudensial dipergunakan untuk memitigasi housing bubbles, misalnya melalui peningkatan bobot risiko dalam persyaratan permodalan. Tugas Bank Sentral pasca krisis keuangan global 2008-2009. Selain stabilitas harga dan nilai tukar, Bank Sentral bertugas mendukung stabilitas sistem keuangan atau SSK. Kedua, ketidakseimbangan finansial dari prosiklikitas keuangan dan risiko sistematik atau systematic risk tidak dapat diatasi melalui kebijakan suku bunga atas kebijakan mikroprudensial. Ketiga, mengelola aliran modal asing yang volatilitasnya semakin tinggi sejak krisis global terjadi. Terdapat jenis risiko dari aliran modal asing. 1. Risiko makroekonomi. 2. Risiko ketidakstabilan sistem keuangan. Dan yang terakhir, risiko sudden stops. Risiko sistematik. Risiko disebabkan menurunnya seluruh atau sebagai fungsi sistem keuangan dan berpotensi berdampak negatif bagi perekonomian. Sudden stop. Turunnya aliran masuk bersih modal asing dalam jumlah besar sehingga menimbulkan krisis ekonomi, krisis finansial, krisis nilai tukar, dan krisis pembayaran. Kedua resiko tersebut dapat muncul dan menyebar ke dalam perekonomian jika keterkaitan sistem keuangan atau interconnectedness semakin kompleks jejaring keuangan, semakin cepat perambatannya.
mandat ganda bank sentral. Ada 5 aspek penting yang perlu ditekankan. Pertama, kesehatan individual lembaga keuangan sangat penting, tetapi tidaklah cukup. Yang kedua, sejarah menunjukkan terdapat 4 jenis keterkaitan makrofinansial yang sering menyebabkan krisis, yaitu aset bubbles, bom kredit, akumulasi utang secara berlebihan, dan pembalikan modal asing secara tiba-tiba atau sudden stop. Ketiga, kebijakan pengendalian gejolak perekonomian domestik dan kemampuan mengantisipasi gejolak dari luar negeri sangat penting untuk mendukung terjaganya SSK. Keempat, sementara krisis dapat dipicu dari kegagalan suatu lembaga keuangan, meletusnya gelembung prosiklikitas, ketidakseimbangan makrofinansial atau gejolak perekonomian domestik atau internasional, pewabahan kontagion menjadi krisis sistematik ke seluruh sistem keuangan dapat terjadi sangat cepat karena eratnya interkoneksi dan jejaring di dalam pasar dan infrastruktur keuangan termasuk sistem pembayaran. Yang kelima, krisis sekuritas hipotek kelas 2 subprime mortgage di AS menunjukkan bagaimana pewabahan dengan cepat meluas dampak jual obral di dalam pasar keuangan dan keketatan kredit di sistem perbankan. Sasaran kebijakan makroekonomik yaitu sasaran pertumbuhan dan stabilitas makroekonomi adalah inflasi, defisit transaksi berjalan, fiskal, dan lain sebagainya. Kebijakan moneter, fiskal, reformasi struktural. Sasaran dan kebijakan mikroprudensial. Sasarannya adalah kesehatan individual lembaga keuangan. Kebijakannya pengaturan dan pengawasan mikroprudensial. Keterkaitan makrofinansial, sistem keuangan, lembaga keuangan atau bank dan non-bank, pasar keuangan, infrastruktur keuangan. Fungsi ekonomi, pertama intermediasi, kedua transmisi moneter, ketiga distribusi resiko jasa keuangan atau domestik dan global. Sasaran dan kebijakan eksternal. Sasarannya stabilitas makro eksternal dan ketahanan terhadap global spillovers. Kebijakannya nilai tukar, manajemen modal asing, kecukupan cadangan devisa. Sasaran dan kebijakan makroprudensial. Sasarannya keseimbangan makrofinansial dan resiko sistematik dari stabilitas sistem keuangan. Kebijakannya yaitu pengaturan dan pengawasan makroprudensial. Keterkaitan antar kebijakan makro-mikro dan stabilitas sistem keuangan. Pertimbangan yang sama juga berlaku bagi kewenangan bank sentral di bidang sistem pembayaran. Di samping sasaran utamanya adalah untuk mencapai kelancaran, efisiensi, dan keamanan sistem pembayaran, serta tidak dapat dipisahkan untuk efektivitas kebijakan moneter. 3 dimensi pertama telah menjadi perhatian sebelum krisis keuangan global 2008-2009. Sementara dimensi keempat sebagai dimensi baru sejak krisis keuangan global 2008-2009. Inilah yang perlu diatasi dengan kebijakan makroprudensial atas lembaga keuangan dari perspektif makrofinansial dan risiko sistematik. Konsepsi dasar baruan kebijakan bank sentral. Ada 3 konsep penting yang melandasi bangunan pokok dari bauran kebijakan bank sentral, yaitu pertama, kebijakan moneter tetap diarahkan untuk mencapai stabilitas harga dengan memberi pertimbangan yang lebih pada harga aset. Yang kedua, kebijakan ini diarahkan pada resiko prosiklikitas dari keterkaitan makrofinansial sistem keuangan maupun akumulasi risiko sistematik yang muncul dari interkoneksi
dan jejaring dari lembaga, pasar, dan infrastruktur keuangan, termasuk sistem pembayaran. Ketiga, manajemen aliran modal asing diarahkan untuk memitigasi risiko prosiklitas dan risiko sistematik yang muncul dari akumulasi utang luar negeri dan volatilitas aliran modal asing. Bauran kebijakan Bank Indonesia. Sasaran dan instrumen bauran kebijakan Bank Sentral. Dalam melaksanakan kebijakan moneter, Bank Indonesia menerapkan ITF yang mulai diperkenalkan pada tahun 2003 dan kemudian secara penuh ditetapkan sejak pertengahan 2005. Kebijakan moneter berdasarkan ITF tersebut mampu mendukung penurunan inflasi dari sekitar 9% pada tahun 2003 menjadi dalam kisaran 41% pada waktu sekarang. Sejumlah tantangan dari domestik dan eksternal perlu diperhatikan untuk kesuksesan implementasi ITF yang diperluas dengan dimensi SSK dan kebijakan makroprudensial ini. Dalam pengambilan kebijakan makroprudensial ini ada 3 sebagai berikut. Pertama, mitigasi ketidakseimbangan internal dan eksternal ini memerlukan kebijakan moneter yang terkoordinasi erat dengan kebijakan fiskal dan reformasi struktural yang ditempuh pemerintah untuk tetap menjaga stabilitas makroekonomi dan SSK. Kedua, mitigasi prosiklitas dan risiko sistematik di dalam sistem perbankan melalui kebijakan makroprudensial sangat penting, tidak saja untuk mendukung SSK, tetapi juga efektivitas kebijakan moneter. Ketiga, ekonomi Indonesia relatif kecil dengan sistem neraca modal yang sangat terbuka. Oleh karenanya, MAM sangat penting agar modal asing bermanfaat bagi perekonomian dan tidak menimbulkan ketidakstabilan ekonomi. 2 aspek penting yang perlu diperhatikan dalam memasukkan dimensi SSK dan kebijakan makroprudensial ke dalam bauran kebijakan Bank Sentral, yaitu 1. Perlunya memperluas dimensi stabilitas agar tidak hanya inflasi, tetapi juga mencakup harga aset atau finansial dan perumahan. Kedua, respon yang diperlukan terhadap keterkaitan makrofinansial dalam SSK, khususnya terkait dengan prosiklisitas dan akumulasi risiko sistematik dalam sistem keuangan. Berdasarkan asesmen yang menyeluruh terhadap analisis dan perakiraan makroekonomi, keterkaitan makrofinansial serta dimensi waktu dan antar sektor risiko sistematik seperti di atas, maka bauran kebijakan Bank Indonesia dirumuskan dengan 4 instrumen berikut ini. Pertama, seperti dalam hal ITF, kebijakan suku bunga ditetapkan untuk mengarahkan agar perakiraan inflasi ke depan berada dalam kisaran sasaran 41% pada tahun 2007 dan 2017. Ketiga, MAM dilakukan untuk mendukung kebijakan nilai tukar, stabilitas makroekonomi dan SSK, khususnya dalam periode aliran masuk modal atau pembalikan modal asing yang besar. Mekanisme koordinasi juga dilakukan dengan otoritas jasa keuangan dan lembaga penjamin simpanan untuk hal-hal terkait dengan SSK. Kebijakan suku bunga dan nilai tukar. Pertama, seperti dalam hal ITF, kebijakan suku bunga ditetapkan untuk mengarahkan agar perakiraan inflasi ke depan berada dalam kisaran 41% pada tahun 2016 dan 2017. Kedua, kebijakan nilai tukar diarahkan untuk menjaga stabilitas pergerakan nilai tukar di pasar sejalan dengan fundamental agar konsisten dengan pencapaian sasaran inflasi ke depan, serta untuk mengelola volatilitasnya agar tidak berlebihan dan menimbulkan instabilitas makroekonomi dan SSK. Ketiga, MAM dilakukan untuk mendukung kebijakan nilai tukar,
stabilitas makroekonomi dan SSK, khususnya dalam periode aliran masuk modal atau pembalikan modal asing yang besar. Keempat, kebijakan makroprudensial diarahkan untuk mendukung SSK dan efektivitas transmisi kebijakan moneter. Bank Indonesia juga mempererat koordinasi kebijakan dengan pemerintah pusat dan daerah dalam pengelolaan makroekonomi. Dalam kondisi demikian, penargetan ganda nilai tukar sebagai bagian untuk mencapai sasaran inflasi akan memperkuat kredibilitas kebijakan moneter berdasarkan ITF. Secara khusus, penargetan nilai tukar dapat ditempuh untuk mitigasi dampak yang tidak diinginkan dari aliran modal asing terhadap pencapaian target inflasi, baik secara langsung melalui exchange rate pass-through maupun secara tidak langsung melalui permintaan domestik. Untuk mensterilisasi dampaknya terhadap ekspansi likuiditas di perbankan domestik secara lebih efektif, giro wajib minimum dinaikkan dari 5% menjadi 8% pada November 2011. Cadangan devisa meningkat secara signifikan dari hanya $66,2 miliar pada awal 2010 dan mencapai puncaknya sebesar $112,8 miliar pada 2012. Akibatnya, cadangan devisa menurun tajam hingga tingkat terendah sebesar $92 miliar pada Juli 2013 sebelum kemudian kembali meningkat menjadi $99 miliar pada akhir 2013. Intervensi valuta asing juga dibarengi dengan pembelian obligasi pemerintah dari pasar sekunder, suatu taktik yang disebut intervensi ganda. Manajemen aliran modal asing (NAM) di Indonesia ditujukan untuk mengkomplementasi bukan menggantikan kebijakan makroekonomi yang sehat. Pemberlakuannya secara temporer sesuai dengan kebutuhan, yaitu diperketat pada waktu aliran modal asing terlalu besar dan diperlonggar pada kondisi sebaliknya. Pada akhir tahun 2014, Bank Indonesia juga memberlakukan ketentuan memperkuat manajemen risiko atas utang luar negeri korporasi non-bank. Kebijakan makroprudensial. Penerapan kebijakan makroprudensial di Indonesia diperlukan dan mampu memperkuat efektivitas kebijakan moneter untuk mencapai stabilitas harga dan SSK. Kenaikan suku bunga tidak dimungkinkan karena akan mendorong aliran modal asing lebih besar lagi dan mendorong kredit lebih tinggi lagi. Pertumbuhan kredit real estate baru mengalami penurunan sejak pengetatan LTV pada Agustus 2013, yaitu dari sekitar 35% pada waktu itu menjadi 15% pada tahun 2015 dan kemudian meningkat menjadi 20% dewasa ini. Pranata kelembagaan. Efektivitas bauran kebijakan Bank Sentral memerlukan penguatan pranata kelembagaan, baik di Bank Sentral itu sendiri maupun koordinasinya dengan pemerintah dan otoritas terkait. Dalam praktik di sejumlah bank sentral terdapat perbedaan pandangan apakah lebih baik tetap mempertahankan atau mengintegrasikan komite-komite yang berbeda-beda untuk kebijakan moneter dan kebijakan SSK. Ini sangat berbeda dengan standar kerangka kebijakan moneter yang hanya berdasar pada ITF saja. Penutup. PowerPoint ini telah menjelaskan konsep dan implementasi bauran kebijakan Bank Sentral dalam melaksanakan mandat ganda dalam mencapai stabilitas harga dan mendukung SSK. Pengalaman dalam menerapkan bauran kebijakan tersebut di Bank Indonesia sejak tahun 2010 menunjukkan kinerja yang lebih superior dibandingkan dengan ITF standar.
di tingkat nasional untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang tinggi dengan stabilitas makroekonomi dan SSK yang terjaga. Perlu bauran ekonomi nasional yang terdiri dari kebijakan makroekonomi, kebijakan SSK, dan reformasi struktural. Sekian dari kelompok kami. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.